warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya masih semangat dong ya. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari, mari kita berdoa sesuai iman dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, kita semua dapat kembali bertemu di pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali mempelajari tentang keliling bangun datar. Nah, mengapa sih kita kok harus belajar tentang bangun datar? Untuk apa? Coba sekarang anak-anak perhatikan di rumah kita tentunya banyak sekali benda-benda yang berbentuk seperti bangun datar. Misalnya lemari, meja, kursi, jam dinding, bahkan rumah yang kita tinggali bentuknya juga seperti bangun datar. Nah, tentu saja mempelajari keliling bangun datar akan sangat bermanfaat bagi kita untuk dapat mengukur keliling-keliling bangun dan juga bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Misalnya, anak-anak ingin bercita-cita menjadi seorang arsitektur. Nah, untuk bisa menjadi seorang arsitektur, tentu saja kita harus bisa mengukur bangunan-bangunan yang bentuknya itu seperti bangun datar. Untuk itu, hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar, terutama pada keliling bangun datar. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini selesai, anak-anak sudah memahami dan mengerti bagaimana cara menghitung keliling bangun datar. Baiklah, sekarang coba anak-anak perhatikan seperti apa bentuk lemari yang ada di rumah kita dan seperti apa pula bentuk pintu di rumah kita. Apakah bentuknya sama? Bentuknya persegi panjang, bukan? Sekarang, seandainya lemari yang berbentuk persegi panjang itu berada di luar rumah, sedangkan kita ingin supaya lemari itu berada di dalam rumah. Bagaimana cara kita memasukkannya? Apakah lemari tersebut dapat masuk melalui pintu meskipun bentuknya sama-sama persegi panjang? Untuk mengetahuinya, tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu keliling dari lemari dan juga keliling dari pintu. Apakah keliling dari lemari dapat memasuki ruangan pintu tersebut? Ingat ya, meskipun bentuknya sama-sama persegi panjang, akan tetapi ukurannya berbeda antara lemari dan juga ukuran pintu. Untuk itu, kita harus mengukur berapa keliling lemari dan berapa keliling pintu. Untuk selanjutnya, kita dapat memutuskan apakah lemari dapat masuk melalui pintu rumah kita dan bagaimana cara memasukkannya. Apakah berdiri atau harus ditidurkan? Baiklah, sekarang kalian perhatikan benda yang Bu Guru pegang ini. Berbentuk seperti apakah benda ini? Seperti bangun datar persegi panjang. Betul sekali, bangun datar ini berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana cara menghitung keliling dari benda ini? Benda ini dapat dilihat bahwa dia memiliki dua sisi yang panjang. 1, 2, dan dua sisi yang lebih pendek atau kita sebut sisi lebar. 1, 2. Nah, untuk dapat mengetahui keliling benda ini, kita harus menjumlahkan kedua sisi lebar dan juga kedua sisi panjang.
Jadi anak-anak, apa sih sebenarnya keliling bangun datar itu? Keliling bangun datar ialah seluruh sisi-sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak memegang satu buah buku tulis. Kita pegang satu buah buku tulis. Ayo semuanya memegang satu buah buku tulis. Nah, apa bentuk dari buku tulis ini? Iya, persegi panjang. Betul sekali. Nah, anak-anak, sekarang coba letakkan jari kalian di atas sebelah pojok kiri atas buku tulis kalian. Nah, kemudian coba kita kelilingi setiap sisi dari buku tulis ini. Apakah jari kita dapat kembali ke tempat semula? 1, 2, 3, 4. Nah, kembali ke tempat semula. Dari yang kita kelilingi tadi itulah yang disebut dengan keliling. Nah, itu tadi adalah keliling dari buku tulis kalian. Sekarang, bagaimana cara kita mengetahui berapa keliling dari buku tulis ini? Ya, kita harus mengukur terlebih dahulu berapa sisi lebarnya dan berapa sisi panjangnya. Baru kemudian kita menjumlahkan setiap sisi-sisi dari hasil pengukuran buku tulis kita. Cara mengukurnya, cara menghitung kelilingnya, yaitu dengan menjumlahkan sisi lebar ditambah sisi panjang ditambah sisi lebar ditambah sisi panjang, atau bisa juga dengan 2 kali sisi lebar ditambah 2 kali sisi panjang. Lah, kalau begitu berarti anak-anak sudah bisa menghitung keliling buku tulis yang berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang bagaimana dengan bangun datar selain persegi panjang? Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Misalnya bangun persegi. Bagaimana cara kita menghitung keliling bangun persegi? Iya, bangun persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Untuk dapat menghitung kelilingnya, kita harus menjumlahkan keempat sisi yang sama panjang tersebut. Atau dapat juga dilakukan dengan sisi dikali 4. Nah, selain persegi dan persegi panjang, ada bangun datar apa lagi di sekitar kita? Ya, ada banyak bangun datar di sekeliling kita. Misalnya segitiga, lingkaran, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau begitu, bagaimana cara menghitung keliling setiap bangun datar tersebut? Apakah sama seperti menghitung keliling persegi dan persegi panjang? Iya, konsepnya sama, yaitu menjumlahkan semua sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Contohnya sekarang yaitu misalkan bangun segitiga. Ada berapa sisi yang dimiliki oleh segitiga? Ada 3, betul sekali. Dan untuk menghitung kelilingnya yaitu menjumlahkan ketiga sisi tersebut. Sisi ditambah sisi ditambah sisi. Betul sekali. Baiklah anak-anak, jadi kita sudah belajar cara menghitung bangun datar. Kita sudah bisa bagaimana menghitung keliling dari persegi dan persegi panjang. Nah, untuk supaya anak-anak lebih memahami materi keliling bangun datar,
Silakan anak-anak kerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan berikut ini. Kemudian silakan dikerjakan di buku tulis dan hasilnya difoto dan dikirim ke Bu Guru. Itu tadi soal-soal yang harus kalian kerjakan dan dikirim hasilnya berupa foto kepada Ibu Guru. Nah, sekarang mari kita legakan pikiran dulu dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar agar kita lebih semangat dan lebih maju lagi dalam setiap pembelajaran dan menjadi anak yang cerdas. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video Bu Guru hari ini. Ibu harap anak-anak lebih memahami lagi materi ini dan dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini usai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai iman dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.